Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak masih akan menyampaikan materi tema 6 tentang hemat air dan energi. Subtema kali ini pertama, melisankan pantun hasil karya pribadi, dan yang kedua, berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagaimana bahasan yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kali ini Bapak akan menyampaikan cara melisankan pantun hasil karya pribadi dan berbalas pantun dengan intonasi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Baiklah, kemarin Bapak sudah menyampaikan langkah-langkah membuat pantun. Antara lain yang pertama menentukan isi, kemudian yang kedua membuat sampiran. Nah, ketika membuat sampiran, kalian harus memperhatikan bunyi akhir dari kata-kata isi pantun yang sudah kalian buat. Kemudian jadikan akhir kata dari isi tadi untuk dijadikan acuan untuk membuat sampiran. Kemudian yang ketiga, gabungkan isi dan sampiran yang telah kalian buat dengan mendahulukan sampiran, lalu dilanjutkan dengan isi. Baiklah, Bapak akan menyampaikan materi pertama, melisankan pantun hasil karya pribadi. Coba kalian dengarkan pantun yang Bapak bacakan berikut ini. Pergi malam pulang pagi, membuat orang menduga-duga. Mari kita hemat energi agar bumi tetap terjaga. Nah, saat kalian mendengarkan pantun yang Bapak bacakan tadi, kalian dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, intonasi atau penekanan tinggi rendah, keras lembut, dan cepat lambatnya suatu kata atau kalimat saat membaca pantun. Misalnya seperti ini. Pergi malam, pulang pagi. Nah, di sini ada intonasi tinggi, kemudian ujungnya ke intonasi rendah. Membuat orang menduga-duga. Di sini juga sama, ada intonasi naik, ada intonasi turun, ada suara keras, ada juga cepat dan lambatnya ketika membacakan kalimat saat membaca pantun tersebut. Kemudian baris ketiga, mari kita hemat energi. Ini juga sama, intonasi naik, kemudian yang terakhir intonasi turun. Agar bumi tetap terjaga. Ini juga sama, intonasi naik turun. Kemudian yang kedua, jeda atau penggalan kata. Jeda berguna untuk memudahkan pendengar dalam memahami pantun. Jadi dalam membaca pantun kalian harus memperhatikan penggalan setiap kata. Di sini pada baris pertama ada 4 kata. Pergi malam, pulang pagi. Nah, pergi malam, pulang pagi. Itu jelas penggalan setiap katanya. Membuat orang menduga-duga. Mari kita hemat energi agar bumi tetap terjaga. Jadi setiap katanya harus jelas penggalannya. Kita tidak memenggal di tengah-tengah kata. Kita tidak memenggal di dalam suku kata, tapi penggalan itu terjadi pada setiap kata. Kemudian yang ketiga, pelapalan huruf atau kata. Pelapalan kata saat membaca setiap kata dalam pantun perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan makna yang berbeda. Penghilangan salah satu huruf saja dalam setiap kata itu akan merubah makna. Misalnya pergi malam, pulang pagi. Perginya R-nya dihilangin jadi pergi malam. Nah, itu kan akan merubah makna dari kata yang kita bacakan tadi. Jadi kalau pergi kita bacakan pergi saja. Pergi malam, pulang pagi. Nah, seperti itu.
membuat orang menduga-duga. Mari kita hemat energi agar bumi tetap terjaga. Jadi pelafalan huruf atau katanya itu harus kita baca secara utuh agar tidak menimbulkan makna yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah volume suara atau keras, lemah, ucapan harus jelas terdengar. Volume suara bukan berarti kita harus membacakan dengan suara yang lantang. Cukup pendengar dapat mendengarkan dengan baik pembacaan pantun yang kita lakukan. Maka volume suara itu disesuaikan agar para pendengar dapat menikmati lantunan pantun yang kita bacakan tadi. Kemudian yang kedua, berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baiklah, saat ingin berbalas pantun, kalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pastikan kalian mengetahui tema pantun tersebut. Misalnya temanya tentang energi, maka balaslah pantun yang teman kalian bacakan dengan tema yang sama. Kemudian balaslah pantun sesuai dengan syarat-syarat pantun. Bahwa yang kita tahu bahwa syarat-syarat pantun pertama terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua berpola bersajak atau berima AB AB. Kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat harus berisi sampiran dan isi. Kemudian yang ketiga, pantun yang kalian buat harus berisi sampiran dan isi. Dan yang keempat, gunakan intonasi, lafal, jeda, dan volume suara yang tepat. Itulah tata cara kita ketika hendak berbalas pantun dengan teman kita. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian cari sebuah pantun dengan tema yang bebas. Lalu kalian bacakan pantun tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ketika kalian membacakan pantun itu, kalian rekam. Boleh menggunakan voice note. Kemudian setelah selesai, kalian kirim hasil rekaman kalian itu ke Bapak. Baiklah anak-anak sekalian, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.